Nah, dipakai langsung nomor 7 tapi bodol. Ini udah dokter ini. Sarifudin mas, biasanya dipanggil Uut gitu. Kitanya gimana sih tepatnya? Ini di Ceter mas, Ceter Batur, Ceter Klaten. Bapak ini suka apa tuh? Breeding lure itu emang basicnya suka atau gimana? Awalnya cuma iseng-iseng aja ya, iseng-iseng pelihara 1-2, terus dicoba kasih betina kok mau bertelur, akhirnya saya bikin kandang. Awalnya cuma iseng-iseng, kegiatan COVID kan bisnis lesu ya, buat kegiatan, buat hiburan lah gitu. Tapi sebelumnya itu udah suka murai atau udah sama sekali belum, sama sekali belum. Bahkan saya punya murai pertama kali itu belum berani pegang jangkrik makan. Karena emang nggak pernah open burung gitu. Ini awalnya tuh berapa pasang ya? Awal mulanya tuh saya tuh cuman main ke tempat temen, terus beliau punya murai beberapa, itu saya kok burungnya cakep, murai itu visualnya kan cakep, cantik gitu. Terus malah sama temen saya tuh dikasih, dibawain. Nah, karena saya bukan penggemar burung dulunya. Itu baru seminggu tuh burungnya terbang. Saya kan nggak enak sama temen kalau pas kesini burungnya mana kan nggak enak. Akhirnya saya cari ganti. Sing apik kan dia gitu. Terus akhirnya dikenalin sama STMBF di Nogosari sana. Beliau emang sudah senior di murai. Lama-lama kenal komunitas. Akhirnya saya malah beli indukan trah dari beberapa temen yang breeding senior. Lepas itu emang nggak ketemu ya? Nggak ketemu, saya juga nggak ngerti kalau nak lepas tuh harus jemput tuh juga nggak ngerti. Oh, ya. Lepas ya wes gitu, cukup meneh nanti nih temen sini kan nggak enak. Ya. Awalnya cuman gitu tuh. Itu emang pertama tuh, pas beli tuh. Pertama kali beli tadi kan dikasih ya. Pertama kali beli itu emang buat ocehan di rumah atau? Cuman buat ocehan aja, cuman buat ocehan. Terus lama-lama itu kenal komunitas breeding, saya dulu breeding terus nggak ada kenalan gantangan ya. Terus ini trah ini bagus nih, ini ekornya begini, terus kita saya tak beli satu, dikenalin teman lain juga tak beli satu, akhirnya itu dicoba kasih betina. Dulu iseng-iseng aja, saya bikin kandang satu di pojok itu, kok mau bertelur, akhirnya pas ada tukang tak bikin ini sekalian. Jadi awal pertama kan berapa pasang hari? 2 pasang dulu awalnya itu. Yang lainnya ini saya beli dari anakan semua mas, dari protolan semua. Cuman ya tuh protolan dari breeding yang sudah senior, ada yang dari Pecut Bumi, Mas Gando Surabaya, ada yang dari DNA, Mas Cindy Depan, Sukarjo, ada yang dari Sumowono, dari Semarang. Nah, setiap saya kenal breeding gede, saya minta anak satu. Tapi kalau belajarnya sendiri itu gimana ya? Itu kenal komunitas tuh sambil main, saya sering tanya-tanya, dengerin sing apik piye, cara penjodohan gimana, pola pakannya gimana. Terus akhirnya saya udah ketanam di mindset saya bahwa ternyata kunci breeding itu ya pertama harus suka. Nah,
hewan itu beda dengan mesin ya. Kebetulan basic saya kan industri ya. Ternyata beda, harus dengan perasaan, harus sayang. Kedua, ya kalau mau anak yang bagus, ya kita mesti induannya yang qualified. Setelah itu kebersihan itu kalau saya harus itu. Yang kedua pola makan, ya. Pola makan. Itu kan udah 2 pasang gitu. Pas 2 pasang itu langsung produk atau masih kita bapak nyari-nyari nih? Saya dulu heran itu malah baru tak jodohin 2 mingguan kalau nggak salah dulu ya. Itu langsung muncul mas, angkat sarang dia, langsung bertelur, cuman nggak jadi katanya. Oh biasa itu nek burung muda gini biasanya tembian zong dulu, sampai zong 2 kali, yang ketiga baru mulai berhasil. Nah setelah itu loh ternyata kok ada nilai ekonomisnya. Tapi juga saya seneng, puas gitu loh. Oh ternyata kok bisa netes, bisa hidup, itu rasanya seneng gitu. Awal-awalnya netes tuh saya dijual nggak boleh, dibeli orang nggak boleh. Ojo ya aku anak-anak dewi seneng gitu loh. Tapi sekarang malah protol dan yang pilih. Iya sekarang malah beberapa ada yang di inden, karena kebetulan saya ada beberapa pasang yang ekor panjang, beberapa juga bisa masuk untuk lapangan. Bahkan yang pesen malah sebagian besar orang lapangan malah mas. Kalau untuk jenis yang ditangkap sendiri Ini ada yang DNA ada, DBS ada, itu ekor panjang. Kebetulan yang untuk lapangan ada Trahyestoya, ada Bahoro, jenis Bahoro ada beberapa. Ada juga yang balak, yang Trah RR tuh ya, legenda Raja Ricong. modalnya banyak nggak tuh? Ya banyak nggak banyak mas. Nah ada tuh, saya dulu pernah beli trotol DNA tuh umur 1,5 bulan tuh udah 20 juta enggak itu. Yang balak malah 25, jadi beli trotol 2 pasang itu udah 85. Kalau untuk konsepnya bapak nih, biar kita konsep basic yang bisa berhasil itu Ya kalau saya itu mas harus sering share ya, terutama minta masukan atau saran dari yang lebih senior, itu tentu saja karena beliau pasti lebih berpengalaman. Ini kan bisa kita olah karena burung kan punya karakter, karakternya burungnya beliau dengan punya kita kan kadang beda. Tapi kalau kita ada masukan dari beberapa kan kita bisa nyimpulkan. Yang pertama itu, yang kedua setelah berhasil produk kita mesti jaga kualitas, terutama kepercayaan konsumen. Nah, nyun sewu beberapa breeding kan ada yang kurang bener, kadang minta anak itu dikasih anak ini, kadang ada trotol dari luar juga asal dikasih ring asal laku. Kalau saya malah berusaha hati-hati, jadi kalau ada orang inden bahkan pesan anak ini ya dikasih yang ini. Yang ini bahkan untuk meyakinkan, kalau saya mau panen saya kabari biasanya. Besok saya mau panen, mau lihat enggak, ini yang kamu pesenin langsung tak ring nomor sekian. Karena saya khawatir terah bagus belum tentu anaknya bagus semua. Pertama itu. Yang kedua, kalau toh anaknya bagus tapi pemeliharanya kurang, mungkin nggak maksimal. Saya khawatir Jojo orang anak nikahi ya gitu loh. Makanya untuk jaga itu saya lebih hati-hati, yang beli biar lihat panennya langsung. Meskipun nanti ambilnya setelah umur 1 bulan mas. Kalau untuk rawatannya harian pinter aja. Ya kebetulan saya untuk air saya bikin semacam
sungai kecil lah ya. sungai kecil ya, jadi bukan bak ya, jadi dia ngalir, terus saya pakai pakai pompa kecil itu, jadi ngalir terus tiap kamar nanti tak kasih lubang air satu, jadi ada gemericik, kayaknya dia kok nyaman itu. Kalau konsepnya Pak, kan airnya ngalir, air bersih. Kalau kita pakai bak itu bedanya apa? Pakai bak juga bagus mas, cuman pakai bak kan Kotor atau dia juga repot juga ya, tiap hari harus ganti, terus setiap ganti paling enggak ada yang tumpah, ada becek-becek, itu saya risih ya, karena ini di dasarnya kandang saya kasih pasir pantai, pasir putih ya, jadi kalau sampai kena air kan nggak srek gitu loh. lembab lah ya. Mbak, kalau pasir pantai kan asamnya lebih, jadi dia nggak gampang banyak semut, itu kurang suka semut nanti. Terus dilihat juga visualnya kan lebih bersih gitu. Nah, karena setiap dia mau bertelur angkat sarang baru tak kasih cemara, akhirnya setiap selesai bikin sarang kan pasti ada sisa. Jadi terus saya ayakin pasirnya supaya kotoran sama sisa-sisa cemara tadi biar bersih lagi gitu. Berarti yang penting tuh kandangnya bersih, pasti produk insya Allah lancar lah ya. Nah, sama makanan mas, karena makanan utama kan jangkrik ya. Jangkrik, kadang beberapa burung harus pakai ulat juga, jadi pakan utama jangkrik. Jadi kalau saya kuncinya jangkriknya harus sehat mas, jadi 1 jam sebelum saya kasih ke burung, jangkrik saya pakan sayur dulu gitu. Jadi Ini dicer atau enggak? kenapa? Dicer apa enggak? Full jangkrik atau? Kalau udah di kandang biasanya full EF mas. Cuman tetap saya kasih fur. Ini kan udah jadi udah bisa ya. Terus baru merambah ke lapangan atau gimana? Mulai sekitar 3 bulan ada sama Pak Koko itu. Awalnya ya itu saya keluarin pejantan untuk dijemur, pas ada Pak Koko main di sini, nah ini burungnya dicoba di lapangan kayaknya prospeknya, ternyata bener itu pakai gantangan sekali langsung labras tuh. Bahkan ada 3 Pak Koko ya, ada 3 burung yang semuanya nyentol semua, alhamdulillah. Akhirnya karena jantannya tak keluarin, beberapa saya poligami ya. Kalau poligami apa? Gimana sih kondisi ini? Kan biasanya kan nggak cocok, malah kebantai. Ada beberapa karakter tuh mas menurut saya yang saya tahu. Jadi ada burung yang mau dipoligami tapi ada yang enggak juga. Kadang kalau poligami kan begitu nelur, betinanya angrem, jantannya dipindah, ada pintu kecil samping gitu. Jadi kalau betinanya nggak mau dipoligami, biasanya dia marah, buang telur atau apa. Saya yang nggak mau juga nggak saya paksain. Nah, jadi beberapa poligami, beberapa juga nggak mau. Bahkan ada yang poligami 3 loh. Ya. Kalau untuk jodohnya gimana? Apa emang butuh kriteria jantan yang dipoligami atau? Jodohin itu kalau anakan burung faktor itu lebih susah mas. Misalnya kalau ada yang istilah yang murai sayur itu memang lebih gampang. Tapi kalau yang anakan perah itu susah sekali karena betina juga faktor, jantan juga faktor. Dan awalnya jantan yang merayu-merayu karena betinnya ini malah berani, akhirnya jantannya marah. Tapi alhamdulillah Ya betina satu jantan berhasil itu yang kandang 456 itu 1 jantan itu Yestoya. Betinanya itu kandang 4 tuh anakan EXO pecut bumi, kandang 5 itu anakan Sakira Salotisco, kandang 6 itu anakan Basudewo SDNBS Nogosari. Itu untuk lapangan insya Allah oke semuanya. Tapi kalau berhasil produk itu secara umum menjanjikan mas, secara ekonomi menjanjikan.
kan untuk gambaran aja, indukan yang satu pasang 5 juta aja kalau bisa jual totalan 1 juta, artinya 2 kali produk dengan 3 anak udah pulih. Cuman ya itu, kalau mau breeding ya paling tidak cari indukan yang kualitas lah. Bahkan beberapa yang saya dulu beli sudah saya upgrade, karena kalau saya punya anak-anak yang begininya kok bagus, akhirnya betina lama saya upgrade pakai ini. Dan untuk bisa up to date mengikuti perkembangan ya kita mesti upgrade terus, Mas. Saya sudah punya 10 pasang yang sekarang saya anggap bagus, itu nanti tahun depan ini belum tentu udah bagus, karena persaingannya kan kualitasnya harus naik terus. Misalkan yang saya tahu nih, zaman dulu tuh Murai itu MH ya. Itu dia giras, itu di lomba Murai itu asal burung udah bunyi aja udah seneng. Nah, lama-lama meningkat, harus powernya dapat, lama-lama gayanya dapat, lama-lama materinya dapat, terus upgrade terus. Ya kalau enggak nanti yang dulu sudah merasa kelas oke, sekarang masih ketinggal nanti. Kalau mulai yang mau pengen belajar, mulai dari terlalu mahal. Aduh, iya ya, karena saya juga pemula ya, Mas. kalau saya yang penting kan, Mas, saya kan biasa di industri ya, di industri pengecoran permukiman, jadi awam. Ternyata beda sama mesin, karena ini nyawa, jadi harus ada apa ya, rasa sayang sama peliharaan. Pertama itu suka dulu, kalau toh mau nyoba breeding ya paling enggak yang rada kualitas, jangan asal comot di breeding nanti toh hasilnya enggak. Nah, yang berikutnya lagi, kalau toh modalnya punya cukup banyak, saya nyarankan jangan langsung breeding yang skala besar, by step. Nanti 1 pasang atau 2 pasang udah ngerti anglai, udah ngerti karakternya, nambah lagi, sambil nanti kita cari-cari materi yang bagus kan, sambil jalan kan denger begini. Ada kan pernah dengar temen yang punya modal gede, kita pengen 10 kandang, tolong kalikan 10 pasang. Akhirnya yang nyari juga ke susu ya, itu kurang mawar lah saya. Mending satu persatu, denger bagus dari sana, pilih, dibandingin dulu sana, itu apa, setelah matang nyari lagi. Jadi sambil cari materi yang bagus, sambil ngerti karakter masing-masing, tadi baru nambah. Saya kira kalau lebih baik kayak gitu. Iya, kadang-kadang kan terutama burung factor itu kan lebih susah karakternya. Alhamdulillah, mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu.